Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah wa Ada pertanyaan? Apakah jumlah malaikat lebih banyak dari jumlah manusia? Jelas. Jelas sekali. Mana dalil? Yang gampang aja dah. Ya, manusia banyak yang mati. Malaikat nggak ada yang mati. Nanti matinya di akhir dunia, hari kiamat. Gitu. Loh, bukankah segitu-segitu saja tidak bertambah? Mungkin kita nggak tahu ya. Apakah Allah menciptakan sekaligus, apa bertambah-bertambah? Tapi dari sini aja, dari tadi, hadis tadi udah jelas. Bagaimana langit yang luasnya ribuan kali dari bumi, baru satu ya kan? Ini 7. Semuanya penuh oleh malaikat yang bersujud. Tidak tersisa walaupun 4 jari. Berapa miliar, berapa triliun itu. Apalagi hujan. Setiap kali hujan turun, maka satu titik air hujan itu turun bersama satu malaikat. Dan Allah perintahkan titik ini jatuh di sini, titik ini jatuh di sini, titik yang ini jatuh di sini. Kayak apa? Kayak apa ilmunya Allah? Kayak apa banyaknya malaikat? Apalagi Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu satu masjid yang ada di atas sana, yang dimana para malaikat setiap hari itu ada 70.000, di lain 100.000 sholat di situ. Ketika sudah sholat di situ keluar lagi, dan nggak pernah masuk lagi selama-lamanya sampai hari kiamat. Itu setiap hari. Ya, itu terjadi jauh sebelum Adam diciptakan sampai hari ini, sampai hari kiamat. Gimana kita bisa membayangkan jumlah malaikat? Jauh lebih banyak dari manusia. Apakah nanti kita di surga bisa bertemu dengan malaikat? Jangankan malaikat. Siapa yang antum mau ketemu? Jin ini itu ya, jin ifrit yang katanya mampu menawarkan, mampu membawa si singgasana Bilqis sebelum Nabi Sulaiman berdiri. Cuman kata Nabi Sulaiman kan kelamaan, lalu ditolak kan. Pengen lihat mukanya kayak apa? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Ya, saya dulu waktu di dunia belum pernah ketemu ayahku, pengen ketemu ayahnya ayah, kakeknya ayah, buyutnya ayah, terus pengen ketemu. Bisa? Bisa. Ya, pengen ketemu mantan. Bisa? Bisa? Walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Apapun yang engkau ingini di surga pasti terlaksana. Jadi seandainya pengen ketemu mantan ya bisa. Cuman kalau enggak ya enggak pengen. Ngapain? Bidadari banyak, ngapain nginget mantan misalnya gitu ya. Ya, enggak, apapun yang kita maui pasti terlaksana.
Nggak kayak kita di dunia. Uang banyak, miliaran, tapi ini nggak bisa, itu nggak bisa. Ya, sampai kawin lagi aja nggak bisa. Padahal duitnya miliaran. Nggak berani. Itulah dunia. Di surga apa yang kita mau? Hadis tentang Allah turun di sepertiga malam yang akhir, teksnya yang benar, siapa yang sedang minta aku beri, atau siapa yang sedang berdoa. Intinya sama ya, ya doa kan, berdoa kan memohon ya, dan satu lagi memohon ampun. Jika kami memutus silaturahim dengan saudara yang menzalimi kami, apakah berdosa? Jangan memutus ya, jangan memutus. Idfa' billati hiya ahsan, ayat tadi. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Jadi walaupun dizalimi ya sudahlah, kita tahan-tahanin walaupun sakit sekali. Dia ngundang, kita datang. Ya, karena dia lebih tua, ya kita datang. Walaupun mungkin sakit sekali. Dan itulah orang yang kuat itu seperti itu. Bisa menahan diri. Ada seorang muadzin yang dipecat karena dia tidak mau azan Jumat 2 kali. Apakah ini benar? Iya. Kalau dia meyakini bahwa itu bid'ah karena memang tidak ada contoh dari Rasulullah, Abu Bakar, Umar, adapun yang dilakukan oleh Utsman kan dibantah oleh sahabat lain. Ya. Maka azan 2 kali di hari Jumat tidak bisa dikatakan sunnah para sahabat. Ikutilah sunnah-sunnahku dan sunnah para sahabatku, nggak bisa. Karena tidak sepakat. Sunnah sahabat adalah yang tidak ada satupun sahabat yang membantah. Berjamaah salat tarawih setiap malam di bulan Ramadan, ini kan diawali oleh para sahabat di zaman Umar. Sunnah sahabat, iya. Nah, tidak ada satupun sahabat yang membantah ini. Mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf, gak ada satupun sahabat yang membantah ini. Ya. Kemudian mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, walaupun Nabi tidak mencontohkannya, tidak ada satupun sahabat yang membantah tentang ini. Jadi sunnah sahabat adalah apa yang dilakukan oleh sahabat dan tidak dibantah oleh sahabat yang lain. Apakah membantah kesesatan itu harus punya gelar dan pengikut setara atau mendekati? Bukan itu masalahnya. Dia sikoh sama kita apa tidak? Taruhlah kita nggak punya pengikut, nggak punya gelar, tapi dia sikoh sama kita, ya kita jawab, kita sampaikan. Ya. Walaupun kita punya gelar, walaupun kita taruhlah ulama besar, tapi dia nggak sikoh sama kita, ya buat apa? Nabi saja ketika tidak disikohi oleh seorang wanita, ibu-ibu, saat ibu-ibu itu meratapi anaknya yang baru saja meninggal, lalu dia memeluk kuburan anaknya, Nabi menasihati dengan mengatakan ittaqillaha wasbiri, bertakwalah engkau wahai ibu, bersabarlah. Nabi diusir. Nabi diusir. Ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Pergi engkau dariku, engkau tidak merasakan musibah yang menimpaku. Berarti si wanita ini nggak sikoh pada Nabi, nggak tahu kalau itu Rasulullah. Nabi pergi. Nabi nggak memaksakan diri. Bu, ibu nggak tahu siapa saya, Bu? Enggak. Aku Rasulullah, Bu? Enggak. Diusir, pergi. Baru setelah dikasih tahu,
Baru si ibu itu mendatangi rumah Nabi SAW. Masuk masjid Jumatan, khatib sedang berkhutbah, langsung duduk apa tahiyatul masjid? Apa jawabnya? Tahiyatul masjid. Nabi yang menyuruh kan? Nabi sedang berkhutbah Jumat, datang seseorang langsung duduk, Nabi menyuruh dia salat tahiyatul masjid. Karena seorang khatib boleh berbicara dengan jamaah. Yang tidak boleh berbicara adalah jamaah dengan jamaah. Wallahu a'lam. Habis? Silakan. Ada beberapa tokoh Islam modern ya, mungkin bukan ulama tapi mungkin tokoh intelektual itu mereka mengatakan bahwa malaikat jin-jin itu dulu mungkin Nabi menyampaikannya ya, para sahabat yakin bahwa mereka itu ada zatnya gitu. Tapi tokoh intelektual ini menyatakan sebetulnya mereka itu hanya seperti apa ya, simbol-simbol gitu. Malaikat itu simbolkan bisikan yang baik, jin itu simbol jahat gitu. Ada juga yang mengartikan setan itu seperti bakteri. Kalau menggunakan menggunakan mikroskop, sekarang telah kelihatan gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah tokoh-tokoh yang itu sudah kafir kan? Kalau seperti itu, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, seorang yang mati syahid itu kan diampuni dosanya tadi, kecuali hutang. Gitu. Nah, itu ada pernyataan kalau nggak salah, hutang itu adalah ampunan yang tertunda. Yang dimaksudkan dengan ampunan yang tertunda itu siapa? Jangan sampai salah faham dengan hadis itu ya. Hadis itu sahih betul. Tapi jangan salah faham begini. Yang tidak diampuni ketika mati syahid itu cuma hutang. Makanya daripada ngutang, mending nyuri sekalian. Karena kan yang tidak diampuni utang. Nyuri, korupsi, diampuni? Ya diampuni lah. Orang yang nggak diampuni cuma utang. Betul kaidah ini? Ucapan ini? Salah. Kita harus pakai kaidah mafhum muwafaqah. Hutang saja tidak diampuni, apalagi nyuri, korupsi, ngerampok. Maksud Nabi yang tidak diampuni cuma utang adalah dosa kepada manusia. Dosa kepada manusia yang paling ringan kan utang. Kalau nggak bayar ya. Utang tentu hukum asalnya halal. Menjadi haram ketika nggak bayar kan. Gitu. Jadi harus difahami bahwa ketika mati syahid, seluruh dosa kita diampuni. Dosa apa? Dosa kepada Allah. Tidak sholat, tidak saum, tidak zakat, tidak haji, berzina, minum khamr, gitu. Adapun mencuri, merampok, memukul, menendang, membunuh, pokoknya dosa kepada sama manusia tidak diampuni. Ada hitungannya, nanti tertunda itu. Ya. Artinya walaupun mati syahid tidak otomatis utang lunas. Nanti menunggu, ada riwayat dia menunggu di pintu surga. Yang lainnya udah masuk surga, dia menunggu di pintu surga. Maka ini pelajaran bagi kita untuk jangan pernah berhutang kecuali kepepet sekali. Ya. Satu lagi, iya, orang itu telah kafir kalau sudah iqamatul hujjah. Kan belum iqamatul hujjah ya. Ya kita kan nggak bisa iqamatul hujjah. Iqamatul hujjah itu harus dilakukan oleh seorang alim, ulama yang ditopang oleh negara. Jadi tokoh seperti ini kalau tegak daulah Islamiyah ya, tokoh tadi yang mengatakan malaikat setan itu cuma simbol, panggil. Lalu di apa istilah kita diceramain lah.
oleh seorang alim yang sikoh. Mau ambil contoh di kita MUI lah ya. Anda salah, yang benar begini. Terus dijelaskan. Nah, mau terima apa tidak? Kalau terima mengaku salah, ya udah selesai. Kalau nggak terima, enggak, saya tetap yakin malaikat setan itu cuma simpul. Nah, dibunuh. Seperti Ja'ad bin Dirham, Ja'am bin Sofyan, Syekh Siti Jenar, mereka ini dibunuh setelah iqamatul hujjah. Ya. Tergantung nanti jawabannya gimana. Saya lebih baik dibunuh daripada saya mencabut ucapan saya. Ya, dibunuh, jangan disolati, jangan dikafani, jangan dikubur di pekuburan kaum muslimin, dan nyatakan dia sebagai kafir. Ya. Tapi kalau dia, ya daripada saya dibunuh, ya saya cabutlah ucapan saya. Nah, maka nggak boleh dibunuh. Adapun dia mencabut ucapannya itu di mulut doang, urusan dia dengan Berarti kan kalau misalnya apa tadi yang masalah tadi kan dia oke lah jamin terhadap manusia. Berarti nanti kan ada kisah tadi ya di akhir nanti kan. Oh iya. Nah setelah kisahnya itu kan berarti kan dia ambil kata nanti kan pahalanya dia. Iya. Iya. Nah misalnya dia ternyata habis pahalanya, ternyata tinggal dosanya yang dijamin ke dia gitu ya. Yeah. Nah yang saya tanya, apakah ada potensi untuk terampuni oleh Allah gitu kan? Allah itu kan nantinya, iya. Setelah dikisos gitu, apakah ada potensi diampuni setelah ada kisos gitu? Oh iya, Allah Maha Pengampun kan? Allah Maha Pengampun. Tapi jangan lupa ada ancaman. Muflis. Sholatnya luar biasa, saumnya luar biasa, pahalanya luar biasa, akhirnya masuk neraka. Kenapa? Tadi diambili oleh orang-orang yang dia zalimi, habis pahalanya. Masih banyak yang ngantri karena dia sangat zalim kan. Mau diambil apa pahalanya udah habis, maka ditimpakan dosa orang-orang itu ke dia. Udah pahalanya habis, malah ketambahan dosa di mana? Ya neraka. Walaupun tentu tidak kekal kalau dia masih ada iman. Intinya kita wajib takut setakut-takutnya. Jangan pernah menzalimi sesama. Ya. Habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha